Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Kiper Filipina Kevin Mendoza kagum dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Pusat yang menjadi lokasi laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Indonesia yang berlangsung Selasa 11 Juni 2024. We'll end up alright, just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime, surround yourself with open minds, people can change your life. Bagi Kevin Mendoza, bermain di SUGBK bak tampil di rumah. Suasana SUGBK dianggap Kevin Mendoza tidak kalah dengan markas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, saya merasa seperti di rumah, ini seperti Bandung, ucap pemain Persib itu saat ditemui seusai pertandingan. Atmosfer yang luar biasa. Fans di Indonesia saya suka mereka sangat baik, kata Kevin Mendoza. Chance to be ruthless. Dia menambahkan seharusnya Filipina dapat hadiah penalti di menit ke-84 berkaca dari duel antara Adrian Ugelvik dengan Hernando Ari. Karena insiden ini, Adrian Ugelvik terkapar karena kepalanya lebih dulu jatuh ke tanah. Adrian Ugelvik pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk menerima penanganan yang lebih intensif. Tapi menurut saya kita harusnya mendapat penalti, ujar mantan kiper Kuala Lumpur City FC itu. Like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Skor akhir 2-0 menjadi kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina. Gol skuad Garuda dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit 56. Atas hasil ini, Timnas Indonesia berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menutup posisi di grup F dengan menempati peringkat kedua klasemen. Rizky Ridho dan kawan-kawan tercatat mengoleksi 10 poin. Sementara Filipina yang harus mengoleksi 1 poin berstatus juru kunci. Diakui Mendoza, dirinya tidak banyak mengetahui tentang kekuatan Timnas Indonesia. Ketika saya melihat tim itu, saya tidak tahu banyak dari mereka. Saya tidak terkejut karena saya tahu, tapi saya tidak tahu banyak dari mereka. Saya tidak pernah melihat mereka sebelum ini. Saya hanya bisa melihat mereka dari Belanda, kata Mendoza. Maka dari itu, dia sempat mencari-cari informasi tentang Timnas Indonesia ke rekannya di Persib. Persib biasanya menyumbang pemain ke Timnas Indonesia, akan tetapi kali ini tidak ada yang dipanggil, seperti Maklok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Ya, saya menelpon mereka sebelumnya. Mereka menelpon saya dan tanya apakah saya akan datang. Saya bilang ya, ucap pemain kelahiran Herning, Denmark itu. With open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina yang menghantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga menemani Irak dikritisi media Vietnam. Media asal Vietnam, Soha VN, memberikan reaksi tak senang dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 11 Juni 2024 lalu. Media tersebut menyoroti absennya VAR yang tidak ada dalam pertandingan penentuan tersebut. Pasalnya, tanpa adanya VAR, pelanggaran di depan gawang tak bisa menguntungkan Filipina.
Kemenangan yang diraih timnas Indonesia membuat skuad Garuda berhasil lolos ke babak ketiga menemani Irak yang sudah lebih dulu melaju. Namun di balik kemenangan skuad asuhan Sintayong tersebut berdampak pada Vietnam yang dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Pasukan bintang emas tersebut sangat berharap bahwa Filipina mampu mengalahkan Indonesia pada pertandingan terakhir di grup F. Pasalnya, Vietnam masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak yang digelar pada 12 Juni 2024. Namun pertandingan tersebut terasa hambar karena Indonesia mampu mengalahkan Filipina. Dan peluang Vietnam pun sirna sebelum pertandingan dimulai. Vietnam hanya mengemas 6 poin dari total 5 laga. Apabila mengalahkan Irak, pasukan The Golden Star hanya mengumpulkan 9 poin. Pasukan Kim Sang-sik terpaksa menyerah dengan skor 3-1 dari pemuncak klasemen tersebut. Buntut dari kemenangan timnas Indonesia, media Vietnam Soha memberikan tanggapan yang tak menyenangkan. Hal tersebut karena beranggapan bahwa Marcelino CS menang dengan adanya bantuan wasit. Wasit utama yang bertugas di GBK adalah Rustam Lutfulin asal Uzbekistan. Khususnya pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk laga Indonesia lawan Filipina pun tidak memiliki VAR. Tulis media Soha VN. Komentar sinis yang dilontarkan media asal Vietnam tersebut muncul karena ungkapan pelatih Filipina, Tom Saintfiet, yang tidak menghadiahkan penalti untuk Filipina saat Hernando mengamankan bola dan mengenai kepala pemain The Askal. Ada momen ketika pemain kami bertabrakan dengan kiper Indonesia. Seharusnya kami mendapatkan penalti karena kiper Indonesia tidak menyentuh bola, ujar pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Namun media asal Vietnam tersebut tak menampik bahwa Indonesia memang pantas memenangkan pertandingan. Indonesia dalam segi permainan jauh di atas Filipina, dan faktanya bahwa timnas Garuda lah yang melaju ke babak selanjutnya. Pada dasarnya di grup F, Indonesia masih lebih baik dibandingkan pesaing langsungnya, Vietnam. Fakta bahwa pelatih Sintayong dan timnya memenangkan tiket untuk melanjutkan adalah hal yang memang pantas diterima. Tulis Soha VN. Nah sobat bola sekalian, bagaimana tanggapan kalian akan hal ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.